Salam, semangat-semangat, sukacita-sukacita. Apa kabar? Semua jemaat MDC yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online kita. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara yang berkenan di hadapannya. Fokuskan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Mari kita buka pikiran kita agar kita bisa diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Satu kesempatan yang bahagia kita bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Dia. Saya bacakan di dalam Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Yes, puji Tuhan. Siap dilawat oleh Tuhan sebab Dia adalah Allah yang hadir dalam pujian yang kita naikkan. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Engkau hadir. Kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan,
Haleluya. Saya percaya kita semua mengalami Tuhan setiap hari, amin. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ada Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Haleluya Tuhan, kami beri hati kami masuk lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan, menyembah kepada Dia. Karena Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagimu.
Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Oh kami naikkan syukur Tuhan, kami naikkan penyembahan kami, pujian kami. Buat satu nama Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang kami sembah selama-lamanya. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan, bahkan atas alam semesta, semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman Allah memberi kami kekuatan baru. Dan iman kami Tuhan boleh semakin erat di dalam Tuhan. Amin. Kami siap Tuhan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Minggu kedua bulan ke-6, kita memasuki bulan tengah dari tahun ini. Kalau hari ini kita bisa beribadah, ini bukti betapa Tuhan mengasihi dan terus melindungi hidup kita. Firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini saya beri judul I Can, ya seperti ayat utama yang dibagikan untuk 3 bulan ke depan, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Beberapa waktu yang lalu, seorang sahabat mengirimkan kesaksian yang ditulis ulang oleh Pastor Agustino Mulo tentang seorang petani Kristen yang menanami daerah Cianjur, dan dia akhirnya tiba waktu mulai mengumpulkan panennya di awal Lebaran, karena memang itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya mau Lebaran harga sayur naik, tetapi kita tahu ternyata kondisi PSBB diberlakukan sehingga dia mulai putus asa karena dia cek di sana sini, ya sulit untuk mengirimkan sayur ke daerah PSBB, ya baik itu di sekitar Bogor ataupun Jakarta. Pak Ade ini namanya, adalah supplier sayur di salah satu pasar induk di Jakarta. Tetapi karena begitu mau panen, kondisi ini terjadi, akhirnya dia kesulitan. Dan di tengah masalahnya, seorang tengkulak datang menawarkan diri seolah-olah ingin menolong. Tetapi tengkulak ini menawar jauh di bawah harga modal. Seandainya dengan modal saja dia sudah rugi waktu dan tenaga, tetapi ini bahkan jauh di bawah modal. Sehingga dia menjawab tengkulak itu, nanti saya pulang, saya bicarakan dulu dengan orang di rumah. Ya, tengkulak biasa sedikit
memberi diplomasinya. Dia katakan, iya tapi jangan lama-lama Pak, keburu uang saya habis ya, terpakai untuk yang lain. Tetapi Pak Ade tetap tenang, dia pulang dan dia cerita kepada istrinya. Tetapi istrinya katakan, udah Pak, kita sabar, tunggu seminggu sebelum hari raya. Mungkin ada perubahan, itu harapannya. Seminggu sebelum hari raya, tidak terjadi apa-apa saudara. Sehingga Pak Ade mulai gelisah. Pagi-pagi benar tanggal 26 dia keluar, dia pergi ke kebunnya, dia memandangi semua jenis sayur, ada caisim, ada kangkung, ada semua jenis sayuran yang biasa dia bawa ke pasar, kol dan sebagainya. Dan dia mulai merasa sedih, tetapi di tengah kesedihannya dia mulai berjalan dan dia meraba seluruh daun sawi yang dia tanami. Dan saat itu akhirnya dia menyampaikan keluhan doanya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak salah langkah. Tunjukkan apa yang harus saya lakukan. Saya tidak ingin semua hasil kerja saya ini akhirnya sia-sia. Tolong saya Tuhan. Saat dia mulai berdiam diri, mendadak beberapa waktu muncul dalam pikirannya. Dan ini merupakan ide yang agak gila saudara. Kenapa? Karena di dalam hatinya muncul keinginan, dia katakan, jika pasar tidak bisa memenuhi harga sesuai keinginan saya, maka saya tidak akan jual ini ke pasar. Saya akan jual kepada pemilik langit dan bumi yang membuat sayur-sayur ini boleh bertumbuh, yaitu saya akan jual kepada Tuhan. Maksudnya dia punya ide, dia dengar ada begitu banyak orang mulai memasuki masa PSBB yang kesulitan, bahkan tidak bisa beli makanan sama sekali. Sehingga ide Pak Ade, dia langsung ingin supaya seluruh hasil kebunnya ini dia akan bagi-bagikan gratis. Dia pulang, dia cerita kepada keluarganya, dan mereka semua saat itu keluar memanen seluruh sayur yang ada, dan dia mulai datangin ke pesantren terdekat, dia kasih ke masjid-masjid yang membutuhkan, di mana ada perkumpulan remaja masjid di sana, dan dia pergi sampai ke biara dan ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit terdekat, dan terakhir sampai kepada kantor balai desa. Dia bagikan semua itu gratis. Tapi waktu dia datangi tempat-tempat itu, ini perkataan dia, silahkan ambil Bapak Ibu, ini sudah dibayar, saya hanya mengantarkannya saja. Wow, luar biasa apa yang dikerjakan oleh Pak Ade. Sehari penuh seluruh hasil kebunnya berhasil dibagi-bagikan tanpa 1 rupiah pun dia dapatkan. Dia pulang ke rumah dengan badan yang sangat lelah, tetapi hatinya penuh dengan sukacita. Rupa-rupanya dia pernah membaca dari Kisah Para Rasul, yaitu lebih baik memberi daripada menerima. Ini memuaskan hati Pak Ade. Dia beristirahat malam hari tanpa dia sangka-sangka. Ya, ada WA yang masuk, tapi dia tidak baca. Besok pagi baru dia buka. Nah, dari WA itu ada seseorang yang menulis, Pak Ade, ini saya seorang teman, walaupun kita belum pernah ketemu, tetapi dari apa yang Pak Ade lakukan, saya dengar ada begitu banyak orang yang diberkati dengan semua yang Pak Ade kerjakan, ya, memberikan berkat kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini saya ada sedikit berkat yang mau saya titipkan, ya sekedar untuk beli pupuk dan bibit supaya bisa bertani kembali semasa waktu ini berlalu. Tolong kirim nomor rekening Pak Ade. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara tahu nilai tengkulak yang ditawarkan ke Pak Ade. Modal yang Pak Ade keluarkan 3,5 juta untuk seluruh kebun sayurnya tersebut. Dia berharap setiap kali dijual akan untung sampai dengan 5 juta, ada selisih 1,5 juta. Tetapi tengkulak menawar 1,5 juta untuk semua hasil sayuran. Bersyukur Pak Ade tidak melakukannya, tetapi dia memilih untuk membagi-bagikan secara gratis kepada semua orang. Singkat cerita, Tuhan pemilik langit dan bumi yang kepadanya
Pak Ade menjual hasil seluruh kebunnya itu. Betul-betul Tuhan yang hidup. Ya, jika dihitung dari kerinduannya, dia hanya butuh laku 5 juta. Tetapi waktu dia cek rekeningnya, rupiah yang masuk sebesar 10 juta, saudara. Ini lebih 2 kali lipat dari yang Pak Ade inginkan. Nah, saudara, ini membuktikan kadang-kadang seseorang terjepit. Kadang-kadang di masa-masa ini kita sulit menghadapi dan kita bingung. Tetapi nanti seperti Pak Ade, jangan buru-buru ambil keputusan. Bawa seluruh keluhan kita kepada Tuhan dan tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pak Ade mengambil firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima, dan dia mempraktekkan itu. Dan sungguh-sungguh Allah pemilik langit dan bumi memberkati dia 2 kali lipat daripada yang dia harapkan. Nah, saudara, sepanjang bulan Mei, sebelum Mei, April, ada sebuah tema yang sudah diberikan dan sudah dibahas, yaitu tentang down but not out. Tetapi itu bulan April. Nah, saya hanya ingin mencuplik bagian dari ayat yang ada di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Yang dimaksud harta yaitu semua hal yang baik, semua kebajikan, semua hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Tetapi ternyata diri kita ini seperti bejana tanah liat yang tidak cukup kuat. Kita ini rapuh, sering sekali ada masalah terjadi, ya, kita hancur, dan akibatnya ada banyak orang yang kesulitan untuk tetap hidup benar. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, ya, bahwa supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Nah, ayat 8 dan 9 menarik, dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, Pak Ade habis akal, tetapi tidak putus asa, dikatakan, ya. Kami dianiaya, ya, secara fisik tidak dianiaya, tapi secara psikologi, tekanan kiri kanan, tekanan sekeliling kita membuat kita mengalami aniaya. Tetapi dikatakan, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, saya mau stres kata di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita akan belajar ada 3 dasar kekuatan di dalam Tuhan yang terus membuat kita bisa tetap memiliki kekuatan dalam segala hal dapat kita tanggung. Yang pertama, kita harus memiliki damai sejahtera. Ya, sekali lagi, Allah itu Raja Shalom. Dia Raja damai sejahtera. Beberapa minggu waktu kemarin hari kenaikan, kita juga belajar tentang damai sejahtera. Pak Petrus menyampaikannya luar biasa. Tapi saya mendapatkan rema khusus, saudara, dari bagian ini. Kisah mulai dari Yohanes 20, persiapan sebelum Yesus, ya, disalibkan dan akhirnya mati, dibangkitkan dan pergi meninggalkan para murid. Di Kisah 20, beberapa ayat terus-menerus mengulang kata damai sejahtera ini. Dimulai dari ayatnya yang ke-19, ya, dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, ya, setelah Yesus bangkit, kuburnya kosong. Ini yang terjadi, murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, ya, mendadak Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21 lebih lanjut, Yesus berkata sekali lagi. Ini di dalam waktu yang sama, di ruangan yang sama. Dia datang, dia sudah katakan damai sejahtera bagi kamu. Semua murid-murid senang dan Yesus ulangi sekali lagi, ya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di waktu yang sama Yesus mengulang 2 kali salam, damai sejahtera bagi kamu.
Lewat 1 minggu, tepatnya 8 hari, ayat 26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kita tahu Thomas meragukan akan kebangkitan Yesus. Tetapi sampai di bagian ini dikatakan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu tetap terkunci. Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka sekali lagi dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya di dalam satu bagian Yohanes 20, 3 kali Yesus mengulangi hal tersebut. Nah saudara, sebelum Yesus disalibkan jauh sebelum itu, di Yohanes 14, dia mengajarkan tentang rumah Bapa. Dia mengajarkan bahwa nanti waktu dia pergi meninggalkan para murid, dia akan mengutus seorang penolong yang terus akan menyertai para murid. Nah kita ketahui siapa? Yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roh Kudus akan datang, tetapi sebelum Roh Kudus dihadirkan, Yesus memberi lebih dulu damai sejahteranya bagi para murid. Nah, menarik dari kata ini, ya dikatakan ada 2 kali pengulangan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yang kedua, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya, Yesus mengingatkan bahwa dia pergi meninggalkan damai sejahteranya. Tetapi di sini bukan hanya sekedar seperti barang titipan, sehingga kita sulit, tidak berani pakai, kita simpan baik-baik. Konon kalau dia datang kembali, ya barang itu tetap terpelihara. Tidak demikian, dia lebih lanjut berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Artinya dia tinggalkan bukan sebagai barang titipan, tetapi dia tinggalkan itu dijadikan milik kita. Dia katakan kuberikan kepadamu. Saudara, barang itu, atau kalau bisa dikatakan barang, tetapi ini adalah damai sejahtera, Tuhan berikan bagi kita. Dia bukan sekedar meninggalkan itu untuk menjadi titipan, tetapi dia mau kita, saudara dan saya, memilikinya. Silahkan nikmati, silahkan gunakan, silahkan untuk terus memanfaatkan damai sejahtera yang Yesus berikan bagi setiap kita. Nah saudara, bagaimana selanjutnya? Mungkin saudara bertanya, betul Pak, kami ingin gunakan damai sejahtera, tapi caranya seperti apa? Ini masuk ke bagian yang kedua. Yang pertama, supaya kita boleh memiliki kekuatan, yang pertama kita harus miliki yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana menikmati damai sejahtera dari Tuhan? Ini bagian yang kedua, yaitu Filipi 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Mari untuk menerima damai sejahtera, jangan takut untuk menyatakan segala sesuatu kepada Bapa dalam doa. Seperti Pak Ade di tengah kebunnya, dia menyatakan semua ketakutannya, dia menyatakan semua kebingungannya. Filipi 4 ayat 6-7 ini ayat hafalan di dalam pelajaran doa, ya. Kalau di pelajaran dasar kekristenan dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu, ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan atau ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baru ayatnya yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran atau semua yang ada di dalam pikiran logika kita, damai sejahtera Allah itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara, untuk memiliki damai sejahtera, jangan takut untuk menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, menyatakan semua keluhan hati kita kepada Tuhan. Ya, setiap orang saya dorong hari ini, mari miliki kerinduan setiap saat
untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan kebetulan kita lagi masih tetap di rumah. Ini waktu untuk menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ini waktu untuk terbuka. Kalau saudara takut, katakan kalau saudara takut. Kalau saudara sementara bingung, nyatakan kebingungan saudara. Kalau saudara sementara mengalami tekanan, nyatakan kepada Tuhan. Dalam segala hal keinginanmu, apa yang saudara inginkan dari situasi yang hari-hari ini terjadi, nyatakan kepada Allah. Ya, ada begitu banyak alasan mengapa kita tidak bisa melihat Allah, ya. Meister Eckhart berkata, alasan kita dapat tidak melihat Tuhan karena lemahnya kerinduan kita kepada Dia. Hari ini, mari mau munculkan kembali kerinduan yang benar, kehausan akan Allah, supaya sungguh-sungguh Allah melihat kerinduan saudara, Allah mendengar semua keluh kesah saudara. Apa yang saudara inginkan, nyatakan kepada Allah. Sepanjang bulan Mei kemarin kita belajar tentang bagaimana kita terus bisa memiliki kemenangan, ya, seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Saudara tahu cerita tentang Nabi Elia, bagaimana dia dipakai Allah luar biasa untuk menyatakan kuasa supaya orang-orang di Israel di dalam pemerintahan Ahab yang tadinya menyembah Baal untuk kembali menyembah Allah. Melalui Elia, mereka dibalikkan hatinya untuk menyembah Allah yang hidup. Tetapi Elia satu-satunya yang menentang Ahab, sehingga dia harus melarikan diri dalam pengejaran Isabel untuk dibunuh. Saudara tahu masa sulit yang dihadapi Elia, tetapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi Elia. Dalam setiap kebutuhan hidupnya, waktu dia ada di sungai Kerit, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak, ya, mengirimkan roti untuk Elia. Waktu itu juga mengirimkan daging kepada dia. Waktu dia sampai di Sarfat, Tuhan pakai 2 janda miskin untuk memberikan makan, untuk memberi tempat tinggal bagi Elia. Semua ini tidak masuk akal, saudara. Apa yang tidak masuk akal secara manusia, itu Tuhan nyatakan secara real bagi Elia. Nah, saya mau katakan, seperti yang dialami Pak Ade, saudara dan saya dapat alami. Hari-hari ini kami juga alami begitu banyak mujizat. Tuhan kirim begitu banyak burung gagak untuk mencukupkan kebutuhan kami, mencukupkan kebutuhan umat Tuhan, mencukupkan kebutuhan para jemaat. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi Tuhan kerjakan. Kenapa? Dia mengasihi saudara dan saya. Masalahnya, mari jangan takut nyatakan kepada Tuhan. Sekali lagi, hanya nyatakan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali nyatakan kepada sesama. Saudara akan kecewa, ya, karena sesama kita juga mengalami pergumulan yang sama hari-hari ini. Ada begitu banyak orang alami tekanan. Justru dalam tekanan bahkan minta maaf, orang yang kita percaya, sahabat yang tadinya begitu karib, mendadak bisa menjadi musuh bagi kita, ya. Karena itu jangan nyatakan kepada manusia, tetapi nyatakan kepada Allah semua kerinduan saudara, semua keinginan saudara. Maka Allah akan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal dan pikiran manusia untuk menolong dan membuat saudara dan saya tetap tenang mengalami masa-masa sulit ini. Bagian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana untuk tetap memiliki kekuatan, yaitu percaya penuh akan firman-Nya. Di Yohanes 20, kisah setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan Thomas akhirnya diyakinkan, ayat 29 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, percaya walau tidak melihat. Wow, itu hal yang sangat sulit, saudara. Kenapa? Mata jasmani kita ini menuntut bukti. Bahkan di dalam sebuah pengadilan dibutuhkan bukti-bukti yang cukup untuk ditetapkannya keputusan-keputusan. Nah, itulah cara dunia. Tetapi cara Allah bisa berbeda dengan cara dunia, 180 derajat. Justru Allah menginginkan iman, yaitu percaya tanpa melihat.
Wow, sangat bertentangan dengan kondisi dunia. Tetapi ini yang Allah inginkan. Saudara, biasanya dalam membuat sebuah perjanjian dibutuhkan ya sebuah surat atau ikatan yang bersifat hitam atas putih, yaitu perjanjian itu harus tertulis, harus ditandatangani dua belah pihak. Nah, tahukah saudara, Allah sudah mengerjakannya itu dalam hidup kita. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Dia menuliskan semua peristiwa dan dia tanda tangani dengan darah anak tunggalnya, darah Kristus. Bahkan dia memeteraikannya dengan Roh Kudus. Itu adalah bukti betapa Allah serius tentang firman-Nya, tentang apa yang Ia janjikan. Dia tidak hanya bercerita ya, isapan jempol. Semuanya tertulis hitam atas putih. Masalahnya, saudara dan saya mau percaya atau tidak bahwa fakta ada seseorang yang pernah dilahirkan bernama Yesus, ada seseorang yang pernah menyatakan dia adalah anak Allah, dan akhirnya karena pernyataannya terjadi kontroversi, seolah-olah dia menghujat Allah sampai harus akhirnya dia disalib. Tetapi memang itu tujuan kedatangannya, dan akhirnya dia mati disalib, dan dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia pernah bangkit, menyatakan diri kepada lebih dari 500 orang sebagai saksi kebangkitannya. Ada fakta-fakta yang tidak bisa ditolak. Bagian kita hari ini, siapkah kita mempercayai? Walaupun kita tidak ada di zaman peristiwa itu, tetapi hari ini dengan membaca firman-Nya, saudara dan saya belajar untuk percaya. Ya, hal itu pernah terjadi. Hari ini bagianku hanya mengimani apa yang pernah terjadi. Saudara, izinkan saya kasih satu pernyataan. Satu-satunya perkataan dan pernyataan yang dapat dipercaya adalah perkataan dan pernyataan Allah. Tidak ada yang lain. Satu-satunya perkataan dan pernyataan yang dapat dipercaya adalah hanya perkataan dan pernyataan Allah yang hidup. Dan semua itu tertulis di dalam Alkitab yang adalah firman-Nya. Ini yang perlu menjadi kekuatan saat kita baca firman Tuhan. Kekuatan kita dimunculkan saat kita memiliki persekutuan dengan firman Tuhan. Tadinya saudara terpuruk, tetapi untuk saudara belajar berdiam diri merenungkan firman Tuhan, mendadak Roh Kudus menolong saudara untuk mengalami semua yang baik. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa memiliki kekuatan seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ya, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari tetaplah tinggal di dalam Dia, supaya saudara tetap memiliki kekuatan. Konsep pokok anggur itu adalah konsep yang paling kuat tentang tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, secara manusia kita sangat terbatas. Kasih kita terbatas ya. Semua perhatian, kekuatan, kekayaan, bahkan hidup kita sendiri terbatas. Karena itu, mari percayakan hidup kita kepada pribadi yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri. Supaya Allah yang menolong saudara melampaui semua keterbatasan saudara, bisa mengerjakan hal-hal yang tadinya saudara tidak bisa kerjakan karena saudara mau menggantungkan hidup saudara hanya kepada Dia. Sekali lagi, Alkitab membuktikan bahwa hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru bagaikan Raja Wali. Saudara, di akhir renungan firman hari Minggu ini, saya ingin membuat sebuah pernyataan yang saya ambil dari seorang yang bernama Archie William. Mungkin saudara sudah pernah dengar, ya, bahkan si Archie ini adalah pribadi yang salah hukum. Artinya dia dipenjara 37 tahun atas kesalahan yang tidak dia buat. Wow. Dipenjara sudah 37 tahun baru ketahuan. Ternyata bukan dia yang salah. Hasil tes DNA membuktikan dia bukan yang bersalah. Ya, Maret 2019 baru dia dikeluarkan dari penjara.
Dan akhirnya dia menikmati udara bebas dan dia bisa mengikuti seluruh aktivitas. Salah satunya mengikuti American Got Talent, dan di sana dia memberikan kesaksiannya. Nah, saya ingin mencuplik apa yang dikatakan oleh Archie. Dikatakan, freedom is up the mind. I went to prison, but I never let my mind go to prison. Dia katakan, kemerdekaan itu ada dalam pikiran. Tubuh saya boleh dipenjara, tapi saya tidak pernah mengizinkan pikiran saya masuk penjara. Wow, kekuatan yang luar biasa yang dimiliki 37 tahun ada di penjara mau dikatakan tersulit, the bloodiest prison di Louisiana, yaitu penjara Angola. Dia bisa bertahan, dan dia lanjutkan sekali lagi, when I face the dark time, what I would do is pray and sing. This is how I got peace. Setiap kali saya menghadapi waktu-waktu yang gelap, apa yang akan saya lakukan? Saya hanya bisa berdoa dan memuji Tuhan. Melaluinya saya terima damai sejahtera. Saudara bisa lihat di dalam YouTube, ketik aja Archie William, maka saudara bisa nonton. Apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang nyata dari seseorang yang bisa bertahan 37 tahun di penjara, padahal itu bukan kesalahan dia. Hari ini kita belajar sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Di dalam dia, di luar dia tidak dapat. Di dalam dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Mari terus miliki, tetap terima damai sejahteranya, nyatakan segala sesuatu pada Allah, karena Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya dan punya semua ketidakterbatasan untuk menolong saudara, dan percaya tetap akan firman-Nya. Bilangan 23 ayat 9 berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Allah tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Tuhan berkati saudara, biarlah sepanjang minggu ke depan alami kekuatan Tuhan dan terus jadi berkat untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sumber kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya. Hari ini kami mau menyandarkan hidup kami kepada Sang Raja Shalom, pemilik damai sejahtera, yang terus membuka telinga untuk mendengar setiap pernyataan, doa, keluhan, seruan setiap kami umat-Mu. Allah yang sudah menyatakan perjanjian-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tetapi hari depan yang penuh harapan, yaitu damai sejahtera-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa hari-hari ini, biar umat-Mu, jemaat-Mu menerima kekuatan, mengerti Allah tetap mengasihi dan mempedulikan mereka, bahwa tidak ada satupun yang di luar pengamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat Tuhan, memberkati seluruh pengurus, tim penggembalaan yang ada, biar memiliki keyakinan bahwa Allah memperhatikan mereka. Allah mau menyediakan telinga 24 jam untuk menerima setiap doa keluhan mereka. Bahkan Allah mau menggenapkan setiap janjinya yang sudah pernah diberikan bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu memampukan setiap umat-Mu untuk tetap kuat sampai semua janji Tuhan tergenapi. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Sebentar lagi ibadah online kita akan berakhir. Namun untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja dapat dikirim melalui transfer ke rekening yang tertera di layar ini. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, kita juga harus mengikuti aturan pemerintah yang ada saat ini. Jadi, untuk sementara, untuk ibadah di hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan juga 21 Juni ditiadakan sementara. Begitu pula dengan kesan, kelas DK, sekolah minggu, Alfa dan juga doa jemaat ditiadakan untuk sementara.
Kebaktian akan dilaksanakan online melalui channel ini hari Sabtu jam 17 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Pilongok dari MDC Malang. Untuk doa puasa jemaat bulan Juni akan diadakan secara online pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 2 siang di channel ini. Kesan online wajib dilakukan di setiap kesan masing-masing. Bila ada kendala dapat menghubungi penilik wilayah masing-masing. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah mengikuti rangkaian ibadah yang sungguh sangat memberkati kita dari awal hingga pada akhirnya. Tiba waktunya kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Namun saya mengingatkan kita untuk setiap jemaat tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang selalu diingatkan oleh pemerintah kita. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap menggunakan masker, kemanapun kita pergi jangan lupa membersihkan tangan kita, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Karena walaupun sepertinya PSBB, khususnya di Kota Bogor mungkin mulai dilonggarkan, namun kita tetap harus menjaga kesehatan kita sehingga kita tetap sehat dan terlindung dari virus yang mencoba menjangkiti tubuh kita. Mari kita berdoa hari-hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang sepertinya new normal. Tapi saya percaya apapun keadaan yang sedang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita mampu untuk menjalani hari-hari kita dalam kemenangan demi kemenangan. Percayalah Tuhan selalu menyertai hidup kita. Mari kita akan berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah yang kami ikuti. Tuhan Maha Hadir, dimanapun kami ada, kami merasakan hadirat-Mu yang memberikan damai, sukacita, yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa kiranya Roh Kudus terus menyertai kami sepanjang satu minggu di depan. Kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan berkati, Tuhan buat itu berhasil. Kami berdoa minta perlindungan-Mu atas sakit, penyakit, atas segala yang jahat. Tuhan lindungi kami ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Di dalam hari-hari ini bangsa kami lagi bergumul untuk menghalau virus di tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong sehingga bangsa kami boleh mengalahkan virus ini sehingga banyak orang yang disembuhkan dan virus ini makin hari makin memudar. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat-Mu Tuhan ada atas setiap kami. Biarlah setiap kami menerima berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus terus tercurah atas kami sehingga kami boleh mengalami kemenangan, sukacita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.